Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani jamaah rahimakumullah taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, yang telah memberi kita taufik untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini pada hari Ahad kita dimudahkan untuk memulai belajar ilmu bahasa Arab. Yang mana ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang sangat urgen di zaman sekarang nih, ya. Terutama di zaman sekarang. Kita tidak pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak mengacu pada kitab Al-Muyassar ini dulu, tapi lebih ke muqaddimah yang telah ana tulis di sini. Supaya seorang paham ya bagaimana keagungan bahasa Arab dan juga bagaimana gambaran terhadap bahasa Arab atau ilmu yang kita akan pelajari. Adapun ilmu yang kita pelajari sebenarnya itu ya bukan al-lughatul arabiyah, bukan ilmu bahasa, tapi lebih ke ilmu grammar, ilmu nahwu. Dikarenakan dikatakan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, ulumul lugha 12 ilman. Ilmu bahasa itu ada 12. Di antaranya ada shorof, ntar ada muhadatsah, bahasa Arab gitu kan, ngomong kayak haluk dan yang semisalnya. Ada ilmu arud, ada ilmu badi', ilmu bayan, dan di antaranya ilmu nahwu yang kita pelajari. Kenapa kita pelajari ilmu nahwu? Alasannya sebagaimana yang beliau lanjutkan dalam perkataan itu. Wa asyrafuha ilmu nahwi. Dan ilmu yang paling mulia daripada ilmu bahasa Arab yang 12 itu adalah ilmu nahwu. Kenapa? Li'annahu miftahul ulum. Dikarenakan ilmu nahwu adalah kuncinya daripada belajar ilmu. Gitu. Jadi seorang yang pengalaman dari anak pribadi dan yang kita dapatkan ketika kita belajar bersama para ustadz ataupun bersama para masyayikh di Timur Tengah, ya ilmu yang paling penting untuk kita pelajari itu ilmu nahwu. Terlebih lagi kita di Indonesia nih, ya terlebih lagi kita di Indonesia. Bukan ilmu berbicara, percakapan. Makanya yang kita pakai ntar ilmu atau kitab Al-Muyassar di dalam mempelajari ilmu nahwu, bukan durusul lughah. Kenapa enggak durusul lughah? Dikarenakan kita enggak pakai itu ilmunya nanti. Kita ngomong sama siapa? Ya. Kita praktek nanti sama siapa? Kalau durusul lughah itu. Sama istri enggak bisa bahasa Arab. Sama teman kita yang belajar. Jangankan sama istri kita yang nggak bisa bahasa Arab, yang belum pernah belajar. Sama teman yang sama-sama belajar aja nggak mau praktek. Jadi kapan bisanya kan? Makanya ya pengalaman kita dari dulu belajar itu, rata-rata mereka yang cuma belajar bahasa Arab, sampai sekarang ngulang-ngulang terus. Nggak selesai-selesai. Nggak paham-paham bahasa Arab itu apa, grammar itu apa, kenapa diterjemahkan kayak gini, kenapa kayak gitu, itu nggak paham-paham. Makanya yang lebih penting dan yang paling penting kita ilmu nahwu ini. Gitu. Jadi bukan ilmu berbicara. Tapi apakah salah atau tidak kita memulai kitab belajar bahasa Arab dengan durusul lughah? Enggak salah insyaallah. Yang salah ketika kita itu mencukupkan dengan kitab durusul lughah. Itu. Jadi durusul lughah ini kalau kita gunakan untuk wasilah, perantara, kita naik ke kitab selanjutnya, ke ilmu nahwu, itu tidak masalah insyaallah. Itu bagus. Dan itu kurikulum kita sebenarnya. Sebenarnya sebelum nahwu ini, durusul lughah dulu. Dikarenakan teman-teman yang udah pernah belajar kayak fahaluk, hadza, kitabun, semisalnya,
insya Allah khair, nggak apa-apa, kita langsung nahwu aja. Insya Allah kita di sini pelajarannya dipermudah dari sisi penjelasannya. Baik. Langsung saja kita baca ini di mukadimah yang kita tulis di sini. Qala i'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi likulli syari' fi fannin minal funun an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru' fihi. Selayaknya bagi seorang yang hendak memulai mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu Islam, an yatasawwarahu, untuk mendapatkan gambaran ilmunya dulu. Ini ilmu apa? Ilmu ini membahas tentang apa? Wa ya'rifahu, dan dia mengetahui dulu hakikat ilmu ini, tujuannya apa kalau belajar ini, manfaatnya apa. Qabla syuru'i fihi, sebelum dia memulai mempelajari ilmu itu. Kenapa? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya dia belajar ilmu di atas pengetahuannya. Karena kalau dia cuma sekedar langsung mulai tanpa memberikan muqaddimah yang demikian ini, dia nggak paham ini ilmunya untuk apa, ini lagi bahas apa. Dan ini bukan kejadian perkara yang kayak gini. Kalau dia tidak memulai dengan muqaddimah, ini kejadian yang demikian, nggak paham terhadap ilmu yang dia tuju, bukan hanya di luar mahat, bukan hanya terjadi pada orang-orang yang dia pekerja, orang-orang yang awam, atau bukan. Bahkan terjadi di sekitar lingkungan pesantren. Terjadi di markis-markis di Yaman. Ada sebagian santri ketika kita belajar bareng, udah hampir setahun dia nggak paham ini ilmu untuk apa sih, gitu. Dia nggak paham ini ilmu lagi bahas apa sih. Oh, kita bahas ilmu ini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi nanti apa? Akan membuat dampak meremehkan. Makanya kita berikan muqaddimah terlebih dahulu. Nah, dan juga supaya kita tidak mudah untuk berhenti. Terkadang sebagian ikhwan kan belajar bahasa Arab itu, sebagaimana yang ini udah rahasia umum. Awalnya 50, bulan ketiga udah menyusut. Entah kenapa gitu. Ini sunatullah. Ini nggak cuma di Indonesia, di Yaman juga kayak gitu. Orang-orang Arab juga kayak gitu, kabur semua. Makanya kita di Yaman yang ngajar baca kitab praktek itu orang Indo. Iya, ngajar orang-orang Yaman praktek baca kitab. Kenapa dibaca domah, kenapa dibaca kasroh, ini kita orang-orang Indo. Karena mereka juga kabur-kaburan. Tapi kita jangan, orang Yaman aja kabur apalagi kita. Jangan gitu. Justru kita orang Indo terkenal dengan kefasihan lisannya, dengan bahasanya yang bagus dibandingkan dengan orang-orang Arab. Gitu. Kenapa kita? Supaya kita liyakuna ala basiratin fi, supaya kita paham. Wa illa lam yantafi' bihi. Kalau kita nggak paham tujuannya, nggak paham maksudnya, gambaran ilmu yang kita pelajari, dia nggak bakal bermanfaat pelajaran itu. Wa yahsulu tasawwuru bi ma'rifati umurin. Kita akan mendapatkan gambaran ilmu yang kita pelajari dengan mengetahui beberapa perkara di bawah ini. Yang pertama, ismu hadzal ilmi. Nama ilmunya apa ini? Ilmu yang kita pelajari namanya ilmu apa? Maka sekarang kita lagi belajar ilmu apa? Ilmu nahwu, ya. Ingat ya, ilmu nahwu. Nanti kita selipkan dikit-dikit sorofnya. Ilmu nahwu. Nah ya, itu ilmu nahwu. Kemudian perkara yang kedua yang bisa membuat seorang tergambarkan apa yang dia pelajari adalah definisinya itu apa. Apa sih definisi ilmu nahwu? Jangan cuma antum belajar apa? Nahwu. Nahwu itu bahasa apa? Enggak tahu ya bahasa apa.
Jangan. Itu namanya belum belajar, cuma ikut-ikutan. Nahwu kita langsung secara istilah aja, secara bahasa kita enggak usah ambil. Wastilahan, secara istilah ilmu nahwu itu adalah ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil Arab. Ilmu yang dia berkaitan dengan pondasi-pondasi yang diambil atau pondasi-pondasi kaidah yang diambil dari bahasanya orang Arab. Jadi ilmu nahwu ini berkaitan dengan kaidah-kaidah. Yang kaidah ini diambilnya dari perkataan orang Arab, bukan orang Indonesia dan semisalnya. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah. Dan dengan ilmu ini seorang akan mengetahui akhir dari setiap keadaan kalimat. Ya, dengan ilmu nahwu ini juga seorang dapat mengetahui keadaan akhir dari setiap kata bahasa Arab. Contoh misalkan, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Akhir dari kata ini apa? Keadaannya dhammah. Harokatnya apa? Dhammah. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab keadaannya dia marfu'. Marfu'nya dengan dhammah. Ntar istilah ini kita akan pelajari. Nah, kenapa dia dhammah? Itulah dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa kok dia menggunakan dhammah? Lillahi, kenapa kok dia menggunakan kasrah? Rabbi, kenapa bi-nya kasrah? Al-alamina, kenapa alamina? Padahal kata alamina ini ada dua bentuk, alamuna sama alamina. Kenapa menggunakan alamina bukan alamuna? Nah, itu cara mengetahuinya dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari keadaan-keadaan akhir dari setiap kata itu. Baik. Mafhum insyaallah ya, paham ya? Sekarang kita berikutnya adalah pembahasan tentang tadi pertama apa? Nama ilmu yang kita pelajari. Kedua apa? Jenis, definisi ya. Definisinya. Ketiga, buah manis dari ilmu nahwu dan keutamaan ilmu nahwu sekaligus ketiga dan keempat. Buah manisnya. Jadi dampak kita ketika mempelajari ilmu nahwu dan keutamaan ilmu nahwu itu sendiri. Yang pertama, ketika kita mempelajari ilmu nahwu, faedah dan dampak yang kita akan dapatkan adalah saunul lisan anil khata' fil kalam. Kita dapat menyelamatkan lisan kita dari kesalahan di dalam mengucapkan kalimat Arab. Dalam mengucapkan apa? Kalimat Arab. Jadi kalau belum belajar ilmu nahwu, seorang tuh kalau ngomong salah terus. Jangan kita, orang Arab aja ngomong salah terus. Yang harusnya di dhammah jadi di fathah, kita dengarnya kadang sakit kupingnya. Ini kenapa kayak gitu dengar? Dan kenapa kita harus betul-betul memperhatikan ini dhammah, ini fathah, ini kasrah? Dikarenakan makna berputar dia itu. Makna di dalam bahasa Arab, perputaran makna itu dia di sekitar. Ketika dia dhammah terjemahnya apa, ketika dia fathah terjemahnya apa, kasrah terjemahnya apa. Ketika dia salah baca, wah, salah maknanya. Contoh misalkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini arti yang benar. Kenapa diterjemahkan Allah yang bicara? Dikarenakan Allahnya dhammah. Tapi kalau Allahnya kita ganti fathah, oh, jadi maknanya Musa yang berbicara sama Allah. Berbalik. Itu makanya penting. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya adalah al-isti'anatu bihi
ala fahmi ma'anil kitabi wa sunnah wa kullil ulum li'anna nahwa miftahul ulum. Kita, ya, ilmu nahwu itu apa? Dapat menolong kita, membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi pemahaman seorang ketika dia belum belajar ilmu nahwu tidak akan sedalam pemahaman orang yang sudah belajar ilmu nahwu. Dan orang yang belum belajar ilmu nahwu ketika ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, baik Al-Quran, Sunnah atau ilmu yang lainnya, akidah, usul fikih, akan sulit bagi dia memahaminya. Tidaklah dia paham, melainkan sedikit. Melainkan apa? Sedikit. Oleh karenanya apa? Ketika kita ingin memahami agama kita dengan baik, dengan benar, kita juga tidak cuma ikut-ikutan di dalam beragama dan yang semisalnya, tidak mudah tertipu ketika ada yang berbicara A, B, C dan menerjemahkan yang semisalnya. Kita belajar bahasa Arab. Kita belajar ilmu nahwu. Insya Allah ilmu nahwu itu mudah. Ilmu nahwu itu apa? Mudah. Ya, karena ilmu nahwu itu, nih, gambaran ilmu nahwu, dia cuma bicara isim, fi'il, huruf. Udah, 3 ini doang. Isim, fi'il, huruf. Udah. Dari awal sampai akhir cuma bahas ini. Makanya nggak ada yang sulit insya Allah ilmu nahwu itu. Yang penting kita sabar. Yang sulit apa? Sabar. Oh iya Pak, silakan. bukannya ini, bukannya menyindir. Enggak. Masya Allah. Itu faedah yang kedua. Kemudian untuk mengetahui pentingnya ilmu nahwu, pentingnya ilmu ini yang kita pelajari ini, di sini kita akan bawakan sedikit aqwalul ulama fi fadailihi. Perkataan-perkataan para ulama tentang keutamaan ilmu nahwu. Perkataan para ulama tentang keutamaan ilmu nahwu. Di sini dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Belajarlah oleh kalian bahasa Arab. Maksudnya ilmu nahwu. Sebagaimana kalian mempelajari menghafal Al-Qur'anul Karim. Mempelajari cara menghafal Al-Qur'an. Menunjukkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting. Kenapa? Dari mana kita bisa pahami bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang penting? Digandengkan dengan cara mempelajari Al-Quran. Cara menghafal Al-Quran. Itu makanya bahasa Arab bahasa yang penting. Jadi, oleh karena jadi wasiatkan, dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Kemudian dikatakan di sini juga oleh Amir Asy-Sya'bi, an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'ami la yustaghna anhu. Ilmu nahwu itu ketika ditinjau dari ilmu yang lainnya kal milhi fit ta'am, seperti garam yang ada di makanan. La yustaghna anhu. Yang mana garam itu apa? Selalu dibutuhkan ketika di makanan. Kita kalau makan nggak ada garam gimana? Ya bukannya berarti makan sama garam. Artinya kan harus ada garam kan untuk bumbu. Nggak lezat. Nggak bisa kita merasakan kenikmatannya. Itu ilmu nahwu demikian. Dalam ilmu yang lainnya, akidah, fikih, usul fikih, semua kita nggak akan bisa merasakan kelezatannya. Nggak akan bisa kita merasakan kenikmatan belajar ilmu kalau kita belum paham ilmu nahwu. Selalu dibutuhkan dalam ilmu itu. Baik akidah. Ntar dalam akidah, apalagi usul fikih. Usul fikih nggak akan kita bisa paham kalau belum belajar ilmu nahwu. Qaid fikih. Susah. Nah, ini di dalam
kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', punya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian berikutnya adalah kisah dari Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah. Al-Waqi' Ibn Jarrah ini adalah ulama besar, ulama yang sangat besar. Ataitu A'mash. Nah, saya dahulu pernah datang ke Imam A'mash. Ini juga imam yang sangat besar. Imam A'mash ini Sulaiman bin Mihran namanya. Ini imam ahli hadis yang dia juga memiliki keanehan-keanehan dalam bersikap. Tapi ini imam besar. Para ulama dulu belajar sama beliau, Al-A'mash. Beliau buta. Beliau Al-A'mash ini adalah imam yang buta. Dan imam yang sering menguji para penuntut ilmu hadis dari kalangan thalibul ilmi atau para ulama. Jadi di majelis beliau itu, Al-A'mash ini, itu nggak boleh berisik sedikit pun. Ada berisik kayak gini, langsung beliau pergi. Itu sering terjadi kadang. Makanya ketika belajar di majelisnya Al-A'mash, ini jangan ada yang berisik. Karena kalau berisik nanti hadisnya kepotong, repot. Ntar jadi hadisnya malah lemah kalau kepotong. Jadi bingung. Dan Imam A'mash diantaranya orang yang memiliki kebiasaan dia ketika belajar ngajar di majelis ilmu itu suka meludah. Karena capek mungkin ya. Meludah ke kanan atau ke kiri, lupa. Jadi di bagian kanan atau kirinya beliau itu harus dikosongkan. Jangan sampai ada yang duduk di situ. Ya kan masjid dulu kan gak kayak sekarang kan. Atau di majelis. Dan belajar dulu itu enggak sesebentar belajar sekarang. Singkat cerita apa? Tetap ada penuntut ilmu yang bandel. Duduk di sampingnya Imam A'mash. Ah, ini kan buta. Nggak bakal tahu lah saya duduk di sampingnya. Oh ini muridnya agak kurang adab juga ya. Duduklah di situ. Ternyata apa? Engah Imam A'mash. Ini kayak ada yang duduk samping saya. Ada yang duduk di samping saya. Tetap beliau. Ketika tahu, makin banyak tuh diludahin. Lucu. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah ini dia sengsara, banjir. Karena dia nggak boleh pindah. Kalau pindah apa? Awas antum pindah. Ini yang lain udah ngeliatin. Kalau pindah ini, imam bisa kabur. Udah biarin di situ. Nah ini diantara keanehan beliau. Banyak keanehannya. Dari melihara anjing segala macam dan semisalnya. Tapi melihara anjingnya agak di luar sana untuk supaya tidak ada orang yang datang ke rumah beliau. Tidak ada thalibul ilmi yang datang ke rumah beliau dalam rangka meminta hadis. Ini keanehan. Tapi ulama yang sangat besar. Nah, di sini. Ataitul A'mash. Saya pernah datang dahulu ke Imam A'mash. Asma'u minhul hadis. Saya mendengarkan hadis dari beliau. Wa kuntu rubbama lahantu. Dan dulu saya, kata Imam Waqi', keliru di dalam mengucapkan hadis. Menulis hadis. Faqala li, kemudian Imam A'mash berkata kepadaku, Imam Waqi', ini imam besar juga hadis. Ya Aba Sufyan, wahai Aba Sufyan, Imam Waqi' bin Jarrah. Tarakta ma huwa aula bika min hadis. Sesungguhnya engkau telah meninggalkan ilmu yang lebih utama dibandingkan ilmu hadis. Faqultu, kemudian saya berkata, Imam Waqi', ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, wa ayu syai'in awla min hadis. Emang ada ilmu yang lebih afdal, yang lebih utama dari ilmu hadis? Apa kata Imam Waqi'? Apa kata Imam A'mash? Faqala an-nahwu, ilmu nahwu yang paling penting. Kenapa? Dikarenakan orang belum belajar ilmu nahwu, ujuk-ujuk belajar Sahih Bukhari, enggak paham. Enggak bakal paham. Ujuk-ujuk belajar hadis Sahih Muslim, kutubus sittah segala macam, enggak bakal paham. Susah. Sulit. Fa amla alayya al-A'mash an-nahwa, thumma amla alayya al-hadis. Kemudian Imam A'mash apa? Memberikan ilmu nahwu terlebih dahulu kepada Imam Waqi', thumma kemudian baru diberikan ilmu hadis.
dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Nah, dan perkara ini juga pernah terjadi oleh imam besar nahwu. Ada yang tahu nggak imam besar nahwu siapa? Imamnya nahwu Sibawai. Imam besar nahwu itu Imam Sibawai. Beliau tuh punya kitab namanya Alkitab. Namanya Alkitab, ini bahas tentang seputar nahwu secara lengkap, detail. Dan ini dikatakan kitab beliau sebagai kitab yang akhir dari kitab nahwu. Belum pernah ditulis sebelumnya demikian, dan enggak ada yang pernah nulis setelahnya demikian. Imam Sibawai. Wa jalasa Sibawaihi yatlubul haditha inda Hammad ibn Salamah. Dulu Sibawai pernah menuntut ilmu hadis kepada Imam Hammad ibn Salamah. Ini para ulama semuanya. Falahana fil hadis, kemudian keliru di dalam apa? Hadis. Faqala Hammad, kemudian Hammad berkata, lahanta ya Sibawai. Wahai Sibawai, sesungguhnya engkau telah keliru. La faqala Sibawai, kemudian Sibawai berkata, la jarama la an ala atlubanna ilman la lahantunani fihi abadan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya saya akan belajar ilmu yang dengan ilmu itu saya tidak akan pernah salah selama-lamanya di dalam hadis. Jadi baik mencatat hadis ataupun mengucapkan hadis. Falazim al-Khalil ibn Ahmad. Kemudian beliau duduk di majelis al-Khalil ibn Ahmad. Ini juga imam nahwu. Gurunya Sibawai. Fabara'a fi nahwi. Kemudian beliau sangat alim dalam ilmu nahwu setelah itu. Nah, inilah di antara kisah-kisah apa? Para ulama di dalam ilmu an-nahwu. Kemudian juga ada nih perkataan menarik dari Al-Imam Al-Kisai yang membuat kita insyaallah termotivasi untuk belajar ilmu nahwu. Siapa Imam Kisai? Imam Kisai ini dikisahkan juga imam yang dia dulu belajar ilmu nahwu tapi selalu gagal. Belajar ilmu nahwu selalu gagal kayak sebagian kita ya. Di majelis A belajar terus enggak paham-paham. Di majelis B belajar terus selesai enggak paham-paham. Terus sampai terus berkali-kali, 4 kali, 5 kali enggak paham-paham. Ya, beliau ibaratnya kalau kita katakan ya bodoh gitu ya. Telat gitu. Tapi setelah itu apa? Beliau terus berusaha dalam memahami. Di dalam ilmu nahwu ini. Jadilah beliau imam. Allah berikan beliau ilmu nahwu sekaligus diberikan kepada beliau ilmu qiraat. Beliau jadi imam dalam ilmu nahwu dan jadi imam juga dalam ilmu qiraat. Oh, ini qiraat ini lebih dalam lagi ilmunya, lebih tinggi. Bukan cuma mengandalkan apa? Pikiran, tapi mengandalkan hafalan. Qiraat sab'ah, asyra, sugra, kubra. Kita yang qiraat cuma hafaz an-asim aja. Jangan hafaz an-asim, juz 30 aja lupa-lupa terus. Ya. Menunjukkan apa? Imam Kisai ini adalah imam yang sabar, dan ketika seorang sabar, insya Allah akan dapat ilmu. Itu keutamaan. Itu pelajaran. Apa kata Imam Kisai? Man tabahhara fin nahwi ihtada ila jami'il ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan diberikan jalan untuk memahami seluruh ilmu. Makanya orang yang udah belajar nahwu, dia belajar cepat. Ya. Jadi dia harus prioritaskan dulu ilmu nahwu.
Tapi dalam artian jangan kita meninggalkan majelis-majelis yang lainnya. Kita seling nahwu tapi lebih prioritas. Kalau kita betul-betul mau betul-betul paham ilmu agama. Kita kajian umpamanya rutin seminggu sekali, tidak apa-apa. Tapi kita setiap hari, kalau bisa kita baca nahwunya lagi, baca lagi. Kita betul-betul berikan porsi yang besar untuk ilmu nahwu. Tujuannya apa? Ketika nanti kita telah paham, setahun, 2 tahun, kita mau memperbanyak kajian kita, itu insya Allah lebih enak, lebih mudah, lebih enggak membosankan. Dulu kita juga sama. Dulu pas anak belum bisa ilmu nahwu, udah biasa aja belajar kajian ilmu yang disampaikan sama Ustaz, sering lupa. Ya kita nggak bicara Senin ini kita kajian atau ini Ahad kajian, kita nggak bicara besoknya lupa, enggak. Ustadz keluar ilmunya itu kayak ngikut sama ustadznya, udah lupa langsung. Tadi apa yang dibicarakan Ustadz? Nggak tahu. Itu kayak gitu terus. Kalau kita belajar, cuma sekadar belajar, ikut-ikut. Tapi kalau kita belajar nahwu, insya Allah lebih dimudahkan. Ini yang kita rasakan. Kemudian juga beliau berkata, la us'alu an mas'alah fil fiqhi illa ajabtuhu anha bin qawaidi nahwi. Tidaklah saya ditanyakan tentang permasalahan dalam masalah fikih, melainkan saya jawabnya dengan ilmu yang saya ambil dari kaidah nahwu. Masya Allah. Ini menunjukkan nahwu ini ilmu yang harusnya kita pelajari kalau kita mau belajar ilmu agama. Kita kan nahwu tuh hanya untuk ustadz aja, enggak harus. Ketika kita bisa nahwu, enggak melazimkan kita harus jadi ustadz. Enggak. Ketika kita bisa nahwu, enggak melazimkan kita dakwah di podium, enggak. Yang penting apa? Kita nanti bisa baca kitab sendiri. Kita bisa ngikutin ustadz yang lagi kajian, pakai kitab gundul. Itu kan nikmat. Dibandingkan kita cuma nyatat di buku tulis, yang nanti catatannya ditaruh di rumah, udah enggak dilihat-lihat lagi. Pekan depan bukunya ganti. Pekan depan buku yang kita catat di pekan sebelumnya hilang, ganti lagi. Itu maklumat udah tersebar kemana-mana. Enggak. Kalau kita di kitab ini kita baca lagi yang berikut. Baca pelan-pelan. Oleh karenanya ahsannya kita belajar ilmu nahwu. Ya. Jangan kabur. Jangan apa? Kabur. Ini kita kasih contoh sedikit lagi. Ilmu itu harus bisa dengan nahwu. Ini kisah kita di antara contohnya. Allah berfirman, "Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu." Naam. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulahu. Afwan, salah baca. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Ini konsekuensi dari tauhid. Ketika kita orang bertauhid, kita harus berlepas diri dari orang musyrik. Ini arti yang benarnya. Kenapa artinya demikian? Dikarenakan Rasulahu dibacanya nasab. Tapi kalau dibacanya wa rasulihi, sesungguhnya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Jadi majrur rasulnya. Artinya beda. Artinya jadi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari Rasul SAW dan dari orang-orang musyrikin. Oh, itu kufur nanti. Ya. Sangat berbahaya. Makanya apa? Ketika kita baca Quran, jangan kita nyempelekan, oh harokat itu masalah fathah jadi dhammah. Jangan. Ya. Jadi kasro, jangan. Ini justru apa? Makna berputar di antara itu. Di antara contohnya lagi, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan hamba-hambanya hanya para ulama. Yang takut siapa? Ulama. Kenapa yang takut ulama? Dikarenakan dibaca dhammah. Kenapa dia takut kepada Allah? Allah jadi objek. Dikarenakan Allah fathah. Kalau dibalik gimana?
Lebih kufur lagi nih. Yang takut sama ulama Allah. Na'udzubillah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu nahwu. Contohnya di dalam usul fikih nanti. Ada namanya am dan khos. Pembahasan am, pembahasan khos. Ja'a talibun. Datang penuntut ilmu. Ini lafaz talib umum. Apapun talibul ilmu, pokoknya dia datang. Dia mau talibul hadis, mau talibul akidah, mau talibul dunia, yang penting talib. Ja'a talibun. Datang yang menuntut ilmu. Ini lafadznya namanya am, mutlak. Datang nanti lafadz yang khas, yang mukhosisnya, mengkhususkan lafadz yang umum ini. Ja'a talibun mujtahidun. Atau ja'a talibun syar'iyyun. Datang penuntut ilmu syar'i. Syar'i ini apa? Sifat. Na'at man'ut dalam kitab, dalam ilmu bahasa Arab, ilmu na'at man'ut. Dia mukhosis dalam ilmu usul fikih. Dari kata syar'i apa? Mengeluarkan penuntut ilmu dunia, penuntut ilmu yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Atau ja'a talibun, datang penuntut ilmu mutlak. Mau yang rajin, yang malas, atau yang bagaimana. Paham? Tapi ketika kita katakan ja'a talibun mujtahidun, datang talibun penuntut ilmu yang dia rajin. Berarti mengeluarkan yang malas-malas. Yang malas enggak datang. Nah ini kan amkhos. Kita nggak bisa paham ini kecuali kita nanti belajar na'at man'ut. Karena pembahasan amkhos itu bukan cuma na'at man'ut. Ntar ada istisna, ntar ada badal, ntar ada atof dan semisal semua. Kemudian dalam akidah misalkan nanti idhofah, penyandaran, mudhof. Kata majmuk kalau bahasa Indonesia ya. Contohnya misalkan kita punya kata kitab, punya kata zaid. Biar bagaimana nih? Biar supaya maknanya ini kitabnya zaid. Ungkapannya bagaimana supaya orang paham ini adalah kitabnya zaid. Bukan cuma kata kitab sama kata zaid. Paham enggak? Dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih. Kita kasih di sini ya. Ada spidol. Kalau enggak ada sih di bawah. Contoh misalkan kitabun sama zaidun. Ini tulisannya jelek ya. Ini kitabun zaidun. Kitab dan zaid. Bagaimana ini? Kita paham, orang paham ketika mendengar bahwasanya ini adalah kitabnya zaid. Dalam ilmu bahasa Arab ada mudhof ilaih. Kaitannya dengan harokat. Anak ada ini pakai spidolan aja. Nah, biasa pakai airline di rumah. Oh, kitabun. Bagaimana ini supaya maknanya ini adalah kitabnya Zaid? Jawabannya adalah ketika ini dhammah, harokatnya kita ganti. Ininya jadi dhammah doang, bukan dhammatain, ininya jadi kasrah. Nah, orang Arab paham ketika mendengar ini adalah kitabnya Zaid. Kitabnya apa? Zaid. Namanya mudhof ilaih, penyandaran. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Dalam ilmu akidah nanti ada idhofah namanya idhofah tasyrif, idhofah al-a'yan, ada idhofah namanya idhofah awsaf. Kita ketika bahas akidah tidak lepas dari pembahasan bagaimana caranya kita menetapkan sifat untuk Allah Azza wa Jalla. Betul enggak? Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat apa namanya? Melihat, bicara dan semisalnya. Nuzul, mau sifat dzatiyah fi'liyah atau dzatiyah fi'liyah. Nah, contoh misalkan sam'ullah. Dalam ilmu
bahasa Arab ini namanya idhafatu al-awsaf. Kemudian kita berikan lagi contoh Baitullah. Dalam bahasa Arab ini namanya idhafatul a'yan. Ini kita bingung, apa idhafatul awsaf a'yan? Apa bedanya idhafatul awsaf sama idhafatul a'yan dalam ilmu akidah? Kalau idhafatul awsaf, ini idhafah itu penyandaran artinya. Penyandaran. Lafaz ini disandarkan ke sini. Ini disandarkan ke sini. Ya. Disandarkan ke sini, sandarkan ke sini. Kayak ini disandarkan ke sini. Jadinya kitabnya Z. Ya. Dalam ilmu akidah, apa bedanya idhafatul awsaf sama idhafatul a'yan? Idhafatul a'yan ini adalah idhafah penyandaran yang kita tidak bisa mengambil sifat pada lafaz ini. Kita tidak bisa mengambil bahwasanya di lafaz ini ada sifat Allah. Dikarenakan di sini penyandaran cuma sekedar penyandaran tasyrif, memuliakan. Tapi kalau yang ini, sam'ullah, bisa kita ambil di sini sifat Allah Azza wa Jalla dari idhafatul awsaf. Sam'ullah, pendengaran Allah. Berarti Allah punya sifat apa? Mendengar. Kalau Baitullah, Allah punya sifat rumah. Kan enggak kan? Baitullah, rumahnya Allah. Berarti Allah punya sifat rumah? Enggak. Itu enggak ada sifat di situ. Karena zat. Sifat itu makna, bukan zat. Dalam ilmu mantik ini dipelajari, ilmu kalam. Sam'ullah, berarti Allah punya sifat mendengar. Bagaimana cara membedakannya? Membedakannya apa? Dhabitnya, ketentuannya. Kalau yang ini lafadznya harus ini munfasil. Anillah. Dia itu berpisah dari Allah. Muttasil. Muttasil billah. Kalau idhafatul awsaf, idhafah yang dia kita ambil darinya sifat Allah. Naam, itu adalah perkara yang ininya dia bersambung sama Allah. Sama, mendengar. Bersambung nggak sama Allah? Nempel nggak sama Allah? Ada nggak pada zat Allah? Ada. Itu namanya muttasil billah. Tapi kalau bait, ini munfasil anillah. Berpisah dari Allah. Sekarang Baitullah. Masjid Baitullah bukan? Masjid Baitullah. Sekarang ini Baitullah ini masjid, apakah nempel sama Allah? Apakah dia ada di zat Allah? Enggak. Hanya ungkapan untuk memuliakan bahwasanya masjid itu dimuliakan. Paham? Nah ini kan kita belum bisa paham dengan detail kalau kita belum belajar nahwu. Ini dalam akidah. Belum usul fikih itu lebih ribet rumit. Ntar ada qiyas aula, qiyas tamsil, ada qiyas syumuli segala macam. Itu harus bahasa Arab. Baik. Kemudian perkara berikutnya yang dengannya kita bisa memahami mendapatkan gambaran ilmu yang kita pelajari adalah perkara berikutnya. Tadi kan pertama apa? Namanya, definisinya, kemudian buah manis dan keutamaan. Berarti yang kelima wadi'uhu. Pencetusnya siapa sih? Ya sebenarnya ini nggak begitu penting ya, kalau kita udah tahu definisi itu baru penting banget ya. Tapi ini supaya memberikan faedah aja. Kemudian berikutnya wadi'uhu, pencetus. Pencetus ya. Yang memulai pertama kali siapa? Membuat bahasa Arab ini. Khilaf ulama dengan khilaf yang agak panjang. Siapa yang pertama kali membuat? Tapi yang masyhur, yang dikenal, yang udah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, yang pertama kali membuat kaidah ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Duwaili. Abul Aswad Ad-Duwaili. Ketika beliau diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Itu yang pertama kali mencetus. Kenapa bahasa Arab itu dibukukan sekarang? Kaedahnya betul-betul dibuka. Dikarenakan bahasa orang pada saat itu udah mulai jelek. Udah mulai kacau. Itu pada saat itu. Apalagi zaman ini. Makanya ketika kita ke negeri Saudi, orang Arab Saudi, itu nggak paham bahasa kita. Nggak paham. Nggak paham bahasa Arab. Mereka telangak-telongok kalau kita ajakin bahasa Arab. Mas fi akhi, ain taskun? Ista'mal. Jadi mereka bingung. Mereka itu pakai bahasanya amiyah, super amiyah. Kayak misalkan madza turid? Ishtabaghah. Gitu mereka. Ishtabaghah. Apa yang kamu inginkan? Ishtabaghah itu madza tashtahi, dari kata itu. Kan bingung mereka itu kalau dengar. Tapi kalau orang Yaman ya, orang Yaman, ini Yaman ini adalah bahasa negeri yang dia tuh bahasa Arabnya masih terjaga. Walaupun mereka ngomongnya terkadang ngomong pasar, ngomong bahasa lahja mereka masing-masing, tapi ketika mereka dengar arah fasih, masih paham orang Yaman. Berarti menandakan bahwasanya ketika ada orang yang ngomong fasih, ini talibul ilmi. Dan dia paham orang Yaman dan sangat memuliakan kita, penuntut ilmu. Tapi kalau di Arab Saudi dan di negeri-negeri Mesir, tambah kacau. Itu nggak paham. Petugas bandaranya nggak paham bahasa Arab, kita harus bisa bahasa Inggris. Pusing. Ada orang Mesir yang tinggal di Indo. Ketika sama anak dulu ketemu di Mesir, kita ajakin bahasa Indo, paham dikit-dikit. Ketika anak ajakin bahasa Arab, Min aina anta? Gitu udah. Anak tinggal langsung. Artinya apa? Ini urgensi ya buat kita semua untuk belajar. Nah, bahasa sudah sangat rusak. Kemudian perkara berikutnya, hukmuhu, apa hukum belajar bahasa Arab ini? Ilmu nahwu ini. Ulama khilaf hukumnya. Sebagian mengatakan wajib ain. Wajib bagi semua orang. Sebagian mengatakan wajib bagi semua orang, tapi dalam perkara yang bisa memudahkan ibadahnya dia. Bisa melangsungkan perkara-perkara ibadah wajib dia. Kemudian pendapat yang ketiga, ini insya Allah yang lebih sahih, wujubul kifai. Fardu kifayah. Tahu kan fardu kifayah itu kalau udah ada yang melakukan apa? Udah gugur kewajiban bagi yang lain. Berarti udah kita nggak wajib. Jangan kayak gitu ya. Kita jelaskan hukum ilmu ini terkadang sebagian ikhwan apa? Udahlah wajib kifayah. Udah ada ustadz yang ngejelasin gitu. Berarti kita mengatakan kepada diri kita, udahlah kita nggak apa-apa, nggak paham selamanya. Jangan. Kita harus paham. Waqad yata'ayyan ala ba'di duna ba'din. Ya, ala ba'di duna ba'din. Dan terkadang ilmu bahasa Arab ini apa? Diwajibkan bagi seseorang individu tanpa seorang yang lainnya. Artinya apa? Terkadang ilmu bahasa Arab ini, ilmu nahwu ini diwajibkan bagi person-person tertentu. Seperti apa contohnya? Kaman arada an yata'allama tafsir, yata'allama al-hadits, yata'allama al-aqidah, wa yad'u ilaihi, misalkan gitu kan. Seperti orang yang dia mau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ushul fikih, mau dakwah, dia harus belajar ilmu. Jadi dakwah itu enggak sembarangan, ya. Sebagian orang apa? Udah dapat panggung, udah bisa bahasa Arab, yang penting bisa ngomong, retorikanya bagus, dakwah. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Dalam agama Islam, ya, semua udah diatur. Baik dari belajar ataupun dakwah udah diatur. Jadi jangan kita buat-buat. Wa qala Suyuti, berkata Imam Suyuti di sini, qad ittafaqa ulama'u ala anna nahwa yahtaju ilaihi fi kulli fannin minal funun aw min fununil ilmi. Para ulama sepakat bahwasanya
ilmu nahwu itu adalah ilmu yang dibutuhkan dari setiap ilmu yang ada. Kita belajar fikih, dibutuhkan ilmu nahwu. Kita belajar hadis, dibutuhkan ilmu. Semua ilmu yang Islam ini ya, ilmu agama Islam, itu tidak terlepas dari ilmu nahwu. Tidak terlepas dari ilmu nahwu. La siyama at-tafsiru wal haditsu. La siyama ini dia bisa dibaca 3. At-tafsiru, at-tafsira, at-tafsiri, atau al-hadits, al-hadits, al-hadits. Setelah kata la siyama bisa dibaca 3 bentuk, terserah kita. Nanti kita belajar insyaallah. Terlebih lagi dalam mempelajari ilmu tafsir atau ilmu hadis. Oh, itu sangat dibutuhkan. Ya, tafsir itu. Ilmu nahwu. Fa innahu, kata beliau nih, masih perkataan Imam Suyuti. Ini imam besar ya. Fa innahu, sesungguhnya seorang la yajuzu li ahadin an yatakallama fi kitabillahi azza wa jalla. Tidak boleh bagi seorang berbicara tentang agama ini hatta yakuna maliyan minal arabiyyah. Sampai dia betul-betul memahami ilmu bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita sembarangan. Oh, berarti kita nggak boleh dakwah ngajak orang, beda. Kalau ngajak untuk berdakwah yang dia tuh cuma sifatnya ngajak, itu beda. Dengan dakwah yang di sini maksudnya dakwah di podium kayak gini. Dakwah di majelis ilmu, buka kitab kajian rutin, atau buka tablik akbar. Ini viral banyak ya, Ustaz zaman sekarang, yang muda-muda, yang disukai sama anak-anak muda ya. Nah, itu ternyata ada kepergok satu Ustaz, dia videoin ya lagi ngevlog di rumahnya lah. Ternyata rumahnya itu videonya kitabnya bahasa Indonesia semua. Berarti kan nggak bisa bahasa Arab. Kenapa nggak kita katakan nggak bisa bahasa Arab? Karena orang yang udah bisa bahasa Arab nggak mungkin dia baca kitab terjemah, kecuali hanya sedikit hajat mungkin. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, bisa nahwu, sayang dia itu udah ada ribuan kali itu. Kalau di jumlah itu 500-an lah, gede, bahasa Indonesia semua. Kalau anak jadi dia, anak nggak bakal beli bahasa Indo, beli bahasa Arab. Karena terjemah itu banyak kelirunya. Nah, kita juga nih, sebagian kita yang kita bersandar dengan kitab terjemah, jangan full bersandar kitab terjemah. Karena terjemah itu banyak kelirunya. Dan banyak bedanya. Sering kadang kita dibanding-bandingkan dibanding-bandingkan, itu keliru. Kadang kelirunya beberapa derajat, kadang merusak makna, membuat orang salah paham. Banyak kayak gitu. Terkadang yang terjemah ngantuk atau gimana. Tapi kan kalau bahasa Arab itu kan dia udah ada nuskhah tersendirinya, terjaga. Yang terjaga gitu aja terkadang masih sakot, masih ada yang kadang kehapus. Makanya kalau kita beli kitab bahasa Arab tuh harus yang cetakan bagus kalau buat ngajar ya. Karena kalau yang cetakan kurang bagus seperti cetakan Mesir dan Alami itu, khawatirnya banyak yang ya. Karena kemarin beli kita fikih Syafi'i, karena kan diantaranya kita kan di Indonesia fikih Syafi'i kan, kita pelajari fikih Syafi'i, itu kitabnya Dar Alamiah, kitab Mesir, agak kurang bagus kualitasnya. Itu banyak yang sakat ketika kita belajar. Wah, repot ini. Artinya nggak boleh seorang kembali ke laptop, nggak boleh seorang bicara ilmu agama tanpa dalil, tanpa dia paham bahasa Arab. Intaha kalamu ya. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, faman lam ya'lamin nahwa wal lughata falan ya'lamil lisanul ladzi bihi bayyana Allahu lana dinana wa khatabana bihi wa man lam ya'lam dzalik falan ya'lam dinah. Faman lam ya'lamin nahwa wal lughah, barang siapa yang dia tidak memahami ilmu nahwu dan ilmu bahasa, artinya belum paham dia.
Falan ya'lamil lisanul ladzi bihi bayyanallahu lana dinana wa khatabana bihi. Maka lisan kita tidak akan paham terhadap bahasa yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dengan bahasa tersebut agamanya. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa tersebut. Sebentar, ini dari mana tadi? Wa man lam ya'lam dzalik falan ya'lam dinah. Barang siapa yang tidak mengetahui perkara demikian, enggak paham yang dibicarakan sama Allah, enggak paham bahasa yang Allah berbicara dengan, yaitu bahasa Arab, lan ya'lam dinah. Dia enggak akan mengetahui agamanya. Ya, kita kan kalau belajar kan diterjemahin ustaz. Enggak. Nah, itu kita enggak akan paham sepenuhnya. Wa man lam ya'lam dinah fa farada alaihi an yata'allam. Barang siapa yang tidak memahami agamanya, belum bisa paham agamanya, maka diwajibkan untuk dia mempelajari ilmu bahasa yang bisa membuat dia paham agamanya. Ini kata Ibnu Hazm. Wa farada alaihi wajib ta'allumi nahwul lughah. Dan diwajibkan bagi dia apa? Untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Ini dan terus panjang perkataan beliau. Intinya beliau di sini apa? Mengatakan memotivasi untuk kita semua mempelajari ilmu bahasa. Nah, dan asal kita ketahui, jamaah rahimakumullah, imam yang dia penulis kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasa'i, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, itu mereka bukan orang-orang Arab. Bukan orang-orang apa? Arab. Kenapa mereka bisa menulis kitab yang sampai sekarang jadi rujukan dunia? Karena mereka paham bahasa Arab. Mereka paham nahwu. Gitu. Imam Bukhari tinggal di Bukhara, Uzbekistan. Sekarang di Uzbekistan. Kemudian Imam Muslim di Naisaburi. Di Iran, kalau sekarang Iran. Naisabur. Kemudian di Tirmidzi di sini juga lahir di Uzbekistan. Imam Abu Dawud di Iran. Ibnu Majah di Iran. Artinya apa? Seorang baru bisa betul-betul paham bahasa Arab, paham agamanya. Seorang baru betul-betul bisa mempelajari agamanya. Bahkan sampai apa? Membuahkan hasil-hasil yang sangat Masya Allah, jadi rujukan dunia, baru dia bisa ketika dia paham bahasa Arab, paham nahwu. Dan minimal kita paham dulu, ya, mau kita setelah nanti nulis bahasa Arab atau enggak. Yang penting kita paham dan kita bisa baca kitab gundul. Nah, itu diantara apa? Muqaddimah. Sebenarnya ya masih ada muqaddimah yang ini, tapi kita langsung ke sedikit tata cara lah, nasihat untuk kita memulai bahasa Arab ini supaya enggak mundur teratur. Ya. Anda belum pernah nemu soalnya di dalam majelis nahwu beriring berjalannya waktu bertambah peserta. Kalau di kajian kitab lain kan gitu kan, pekan ini pesertanya 50, ntar pekan depan 70 yang belum tahu. Mereka ada kajian di situ. Tapi kalau nahwu terbalik. Ya. Makanya sebagian ikhwan gak bisa-bisa ilmu nahwu. Karena itu. Yang pertama dia isti'anah billah. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertama banget. Dalam hadis ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Semangatlah apa yang bermanfaat untuk diri kita. Bahasa Arab manfaat enggak? Jangan ditanya. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah ini. Dikarenakan pahamnya kita, enggak pahamnya kita. Nah, itu atas izin Allah. Makanya kita minta pertolongan, minta terus, minta. Doa, minta pertolongan. Dulu ketika kita belajar, dulu kita belajar pengalaman anak pribadi pas anak masih sekolah SMK. Ya, sama ini ikut. Ada Pak Eko. Ya. Itu
terus. Pokoknya nggak mau berhenti. Kita nggak mau. Pernah ngerasakan beberapa kali perkara yang sulit. Cuma kita lanjut. Kita minta terus pertolongan, doa. Pokoknya sampai paham terus. Alhamdulillah setahun selesai kitab, paham. Walaupun nggak semua kita paham. Kan ilmu nahwu itu proses, nggak bisa semua kita paham. Yang penting apa? Kita minta pertolongan supaya kita istiqomah duduk di majelis saja dulu. Mau paham atau enggak itu urusan belakangan. Lihat tadi Al-Imam Kisai istiqomah. Makanya dikatakan oleh penyair, "Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdihi ala ijtihaduhu." Ketika seorang hamba tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, maka perkara pertama kali yang hilang dari diri dia, semangatnya dia. Wah, bahasa Arab ini bahasa ilmu yang effortnya harus tinggi, ya. Yang harus kita lebih dari belajar kitab akidah segala macam. Betul, yang paling penting akidah, tauhid segala macam. Tapi kan kita nggak bakal paham itu dengan sempurna kalau kita belum belajar ilmu. Nah, artinya kita belajar nahwu, porsi kita besarkan, kemudian kita sambil belajar yang lain. Kedua, sabar. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ini hadisnya, ayatnya udah hafal semua anak. Ya. Inna ma'al usri yusra. Oh, ini mau tutup mata itu udah hafal. Enggak pakai diperojah nih ayat udah hafal. Iya enggak ada yang pernah merojah ayat ini. Tapi hafal. Tapi masalahnya enggak pernah dipakai. Insya Allah apapun kesulitannya yang kita temui nanti ketika belajar nahwu ini ada kemudahan. Terkadang ilmu nahwu ini unik. Dalam halaman 11 ini sulit kita pahami. Ternyata jawabannya di halaman 20. Kita sering kayak gitu anak. Dulu belajar. Ilmu nahwu ini sulit kali ya. Kadang kita dapat. Pas sulit ini udah biarin dulu. Nah, tinggal. Oh, ternyata di sini. Ternyata di sini jawabannya. Ketika kita baca ulang sendiri, oh, makin paham kita. Intinya kita mau nggak kayak gitu. Itu ilmu nahwu kayak gitu. Terkadang sebagian ikhwan nggak sabar, ketemu yang sulit satu langsung hilang. Ada cerita, baru halaman 3 dia berhenti. Kan nanti kita akan belajar alamat isim, tanda isim. Isim itu apa? Isim itu ya diantaranya kata benda, kata sifat itu isim, bukan perbuatan. Isim itu tandanya ada tanwinnya, Zaidun ada tanwin. Ini kita tulis di sini. Oh, ini ada tanwin ya. Zaidun, ini tanda isim satu. Ada tanwinnya. Kapan kita tahu kata dia isim? Ada tanwin. Kemudian di antara tandanya kasroh. Nah, ini juga menunjukkan lebih kuat lagi bahwasanya dia isim. Kemudian di antara tandanya lagi ada al. Ada al, mana al di sini? Al. Oh, ini berarti isim. Betul kan? Kemudian berikutnya ada huruf jar. Huruf jar, mana huruf jar di sini? Wah, enggak ada ya. Minallah kita tulis. Huruf jar ini huruf yang membuat istilahnya majrur atau kasrah. Nah, berarti ini ketika ada ini setelahnya isim. Berarti ada 4 kan? Ada huruf jar. Huruf jar apa? Ntar kita akan pelajari. Jangan sampai kita mikir huruf jar apa ya? Habis itu pulang, besok nggak ikut susah huruf jar nggak tahu karena belum dijelasin. Intinya kita dalam ilmu nahwu itu betul-betul memfokuskan diri, betul-betul kita arahkan fokus kita, pemahaman kita terhadap yang udah dijelasin sama Ustadz. Jangan kita terka-terka sendiri. Gitu. Nah, ini huruf jar pertama. Kemudian kasrah, tanwin, ada alif lam. Di kitab ini salahnya, ya bukan salahnya, yang salah sih yang pesertanya gitu kan. Pertama terlalu detail, kemudian kedua mikir sendiri, ketiga nggak nanya, keempat kabur. Itu salah. Ditulis di situ apa? Ahmadu maridun. Jumlah nanti kalimat dalam bahasa Indonesia kan kalimat ya, kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Jumlah terbagi 2, ada jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa? Jumlah yang diawali dengan isim.
Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Sekarang Ahmadu dia nggak ada tanda-tanda isim di sini. Tanwin enggak, ya enggak? Majrur enggak, betul enggak? Alif lam enggak ada, huruf jar enggak ada. Kata dia enggak ada jumlah ismiyah. Di mana isimnya? Pulang. Besoknya enggak datang lagi. Ini cerita baru halaman 3 itu. Halaman 3 kalau nggak salah. Betul juga ya. Antum jangan betul juga ya. Jangan ikutin konsep itu, salah ya. Jadi nanti tuh tanda kata tuh dia bisa menerima dan dia bisa ada. Ahmad ini bisa nerima huruf jar nggak? Bisa. Min Ahmad, dari Ahmad. Berarti dia isim juga. Paham? Itu salahnya nggak nanya, tiba-tiba langsung menyimpulkan sendiri, membayang-bayangkan, nggak fokus apa yang dijelaskan, akhirnya kabur. Dan sebenarnya fokus dari penjelasan itu apa? Intinya jumlah terbagi 2, udah gitu aja. Mau kita tahu contohnya gimana atau enggak, yang penting kita tahu jumlah terbagi 2. Gitu. Kadang kan orang dia tasyattutul adhan, pikirannya bercabang. Ini jumlah terbagi 2, contoh yang ini gimana ya? Oh, yang di buku kayak gini. Kemudian yang lain kayak gimana ya? Gak mencukupkan sama yang buku, yang lain mintanya. Ketika dikasih yang lain, bingung. Besoknya nggak datang. Sebenarnya kita semua insya Allah bisa bahasa Arab kalau kita istiqomah intinya. Jadi itu isti'anah, meminta pertolongan, sabar. Ketiga, dia murojaah. Murojaah. Apa yang udah dipelajari. Murojaah ini kita yang belajar sepekan sekali ini, murojaah bisa fleksibel. Bisa kita setiap hari baca dikit-dikit. Kita kasih waktu 10 menit untuk meluangkan waktu murojaah kitab yang udah diulang. Kalau kita kurang paham, lupa, terkadang ketika dijelasin sama kita jelasin apa? Paham. Ada kan? Tapi ketika di rumah lupa, apa tadinya? Kurang paham. Tanya, umpamanya ntar di grup atau bagaimana. Japri. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua apa? Ya di hari Sabtu dia baca semuanya. Sebelum dia masuk lagi. Intinya sebelum masuk ke kelas, usahakan dia udah memurojaah materi yang sebelumnya. Itu intinya. Dan menghafalkan apa yang disuruh. Apa yang diinstruksikan untuk dihafal. Intinya itu, mau bisa ilmu nahwu itu intinya. Dia murojaah. Kalau lupa gimana ya? Kalau nggak mau lupa, jangan jadi manusia. Kita manusia, nasia, dari kata nasia. Nasia itu artinya apa? Nisyan, lupa. Tapi jangan setelah itu besok ketika kita belajar, antum mana? Lupa Ustaz. Kenapa lupa? Manusia. Beda orang yang lupa, dia udah usaha, sama orang yang lupa betulan lupa, gitu ya. Gara-gara nggak belajar gitu. Beda, harus dibedakan. Jangan kita jadi jabariyah. Paham ya? Itu intinya murojaahnya. Nggak usah banyak-banyak kita. Untuk satu kitab ini insya Allah bisa baca kitab. Karena program kita insya Allah, kita kalau dimudahkan nanti, ini kitab pertama. Selesai kitab pertama, kita beralih ke kitab kedua. Dan plus praktek baca kitab. Itu program yang kita pengalaman. Mau di Indo atau di Yaman, kayak gitu. Ya. Kita kan dulu di antara yang disuruh Syekh ya, diamani sama Syekh untuk ngajar orang Indo sama orang Yaman baca kitab gundul. Nah itu di antara program kita kayak gitu. Kita nahwu sama baca kitab. Kalau yang mau masuk kelas baca kitab gundul, nggak boleh kecuali udah paham nahwu, udah sampai kitab mutamimah. Ntar ini kitab Al-Muyassar pertama. Kedua, nanti kita akan belajar kitab yang namanya kitab Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah. Punya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi, Abu Abdullah, beliau dari Yaman. Itu bahasanya mudah insyaallah. Bahasa Arab, udah kita bahasa Arab. Kemudian ketiga nanti kita akan setelah itu mutamimah. Itu sampai mutamimah cukup. Orang insyaallah bisa baca kitab gundul. Yang penting tadi sarannya dilakukan. Nah, ini mungkin sedikit mukadimah dari
Nah, kita sampaikan udah pengen jam 8. Ada pertanyaan tentang bahasa Arab? Mungkin kan ini kan jadwalnya di pagi. Ya. Dalam sebulan sekali ada jadwal luar kota mungkin. Itu kira-kira apakah masih bisa ngejar gitu dengan dalam 1 bulan itu ada 1 kali yang kemungkinan anak nggak bisa hadir gitu. Oh ya. Kalau dengar rekaman bisa insya Allah. Kuncinya insya Allah ntar di YouTube, di-upload di YouTube Nasihat Ulama. Itu YouTube, sebenarnya itu YouTube ini terjemahan para ulama, para masyayikh yang kita terjemahin. Gitu. Boleh. Ya. Jadi nanti kita upload di YouTube ini ntar sama audionya kita kasih. Ya supaya di-share juga. Iya, mudah-mudahan. Videonya direkam di audio. Oh, di audio. Audio. Iya, audio. Oh, di audio enggak. Iya. Jadi itu di video gitu kan. Jadi lah. Gini aja, kalau umpamanya nanti kita dengerin murojaah lagi kan, atau kita simpel gini, mau murojaah agak sedikit sulit bacanya, nggak paham, kita dengerin lagi. Oh itu masya Allah, fadlu minallah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah gitu kan, kalau umpamanya mau dengerin lagi murojaah. Nggak apa-apa, oh ntar Ustaz, kita nulis di papan tulis, gimana? Tanya. Kalau umpamanya kurang paham, tanyanya. Ntar kita buat grup insya Allah. Gitu. Ya maksudnya usul Ustaz Novel. Oh iya. Karena hari Minggu itu kan hari-hari itu kan agak krusial ya. Krusial. Ya kan saya sama Pak juga sebenarnya. Ya. Apalagi sempat itu mungkin apa nih kalau KMRI bisa ini kali ya bisa video itu. Nanti bisa di YouTube kita bisa ngulangi di situ. Kalau tadi yang habis. Jadi enggak tinggal di mana gitu. Kalau masih di rekaman video gitu. Video ya. Kajian biasa gitu. Kajian biasa di sini Mas ya. Gitu. Kita banget insya Allah ya. Pas nggak bisa gitu. Bisa lihat sebelumnya lagi itu Pak. Iya paham. Paham. Iya. Karena kalau audio kan emang kadang ini ya susah ya. Kalau audio dong susah ya emang ya. Kalau pas lagi dicatat di sekarang. Iya, betul banget. Insya Allah nanti di depan. Insya Allah. Baik. Ada soal lagi? Ada belum? Ya nggak salah sih nanya gitu ya. Belum dihitung sih ya. Ntar bikin RPP dulu. Ntar coba lihat. Kita hitung dari kurikulumnya. 6 bulan atau setahun satu kitab. Sebenarnya kalau kita kan belajar 2 jam ya. 2 jam itu kalau anak biasa ngajar setengah jam itu sehari setengah jam itu selesai 4 bulan bisa. Berarti kalau 2 jam kalau di 6 bulan. 6 bulan ya. Karena di antara cara belajar yang benar itu kitab-kitab kecil ini jangan lama-lama. Pertama orang terbosan nggak selesai-selesai. Kedua maklumat yang dulu lupa. Makanya iya bagusnya kita belajar bahasa Arab tuh langsung 2 jam kalau umpamanya sepekan sekali atau setiap hari 30 menit itu, atau kalau nggak bisa setiap hari itu 2 jam langsung. Tapi jangan ini aja. Tasrifnya tak terlalu detail berarti nanti. Ini di sini enggak. Kita cuma nahwu tapi kita kasih sedikit sorofnya yang bisa bantu untuk baca kitab sama memahami ilmu nahwu. Gimana? Ya, tasrif itu sebenarnya harusnya jangan awal-awal. Kalau di awal-awal ntar, cuma gini-gini aja bahasa Arab. Orang ntar gitu. Ya. Nanti mereka malah bosan. Banyak ya yang kita perhatikan dari pengajar-pengajar bahasa Arab itu ada keliruan di dalam memulainya. Atau kitabnya terlalu besar. Seperti ada kitab Mukhtarat itu terlalu tinggi.
Mukhtarat itu. Hah? Iya, itu Mukhtarat itu kitab yang sebenarnya buat kitab kedua setelah kitab ini sebenarnya. Mukhtarat itu terlalu ketinggian. Jadi terkadang makanya bubar terus majelis Mukhtarat. Hatta di mahat pesantren kita dulu itu banyak yang nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya ana disuruh untuk antum ajar lagi lah. Oh, jadi kita yang repot. Gitu. Jadi Mukhtarat tuh agak terlalu tinggi. Nanti mindset orang bahasa Arab susah ya. Enggak, bahasa Arab mudah. Yang penting yang ngajarnya benar. Itu intinya. Berarti insya Allah 3 bulan dari sekarang. Insya Allah 3 bulan saya. Atau 2 bulan kita usahakan selesai. Iya. Yang penting apa? Yang penting kita saling kerjasama. Dalam artian apa? Ini bapak-bapak murojaah. Biar supaya apa? Ketika kita ingin lanjut materi, nggak terbebankan dengan materi yang sebelumnya. Karena materinya itu apa? Saling berkesinambungan. Ntar di halaman 2, dia disebutkan di halaman 30. Ya. Yang penting intinya di murojaah dan dihafalkan apa yang harus dihafalkan. Itu intinya. Insya Allah bisa. Itu. Nanti berarti ada sedikit tugas, kemudian nanti ada ujiannya juga nggak sih? Insya Allah ntar kita kasih ujian setiap kita apa namanya sebelum mulai kita tanya-tanya. Ujian kita di Yaman belajar sehari 4 kali pelajaran itu ujian seminggu sekali. Setiap hari Jumat libur itu kita bukan liburan, sakit pala. Apalagi syekh kita kan udah tua, syekh yang besar di sana udah tua. Itu ngomongnya kurang ini kadang. Itu syekh itu belajar ngajar usul fikih itu udah sulit sekali itu usul fikih itu. Masya Allah. Setiap kita ingin lanjut materi wajib menjawab pertanyaan dulu. Dan pelajaran setiap hari kecuali hari Jumat. Makanya kita itu kan belajar habis maghrib kan. Kita tuh sore nggak bisa main kemana-mana. Baca aja tuh buku. Sekali baca kan kita buku itu hampir 20 halaman kebaca. Sekali majelis tuh 30 halaman. Ada sampai 40 halaman itu. Wah. Pusing kadang. Nanti insya Allah kita pakai cara itu. Nah gitu insya Allah. Yang penting ini. Iya. Gimana? Ustadz Aceng Zakaria. Iya, rahimahullah. Nah ini nanti yang ditanyakan apakah yang dimaksud tadi itu kita pertama itu 1 sampai 3 atau 1 aja? Enggak, kitab itu terjemah itu ya. Itu terjemah dari kitab ini. Iya, terjemah. Nah, itu juga boleh. Jadi kalau umpamanya ini kita jawab ini dulu ya. Kita agak sulit nanti terjemahinnya, kita boleh beli yang terjemah juga. Kita padukan nanti, kita samakan. Iya. Tapi apa? Kita harus iktimatnya, bersandarnya kepada yang asli. Jangan yang terjemah. Nggak bisa kita belajar nahwu pakai terjemah, nggak bisa. Kemudian apakah kita nanti cuma mencukupkan kitab yang hijau atau sampai yang kuning atau yang biru? Jawabannya yang hijau aja udah cukup. Ini hijau udah cukup, udah mencangkup semua bab nahwu bagi yang pemula. Kemudian kita langsung ke jurumiyah nanti. Jurumiyah itu nanti kita pakai syarah atau Tuhfatul Washabiyah. Punya ulama dari Yaman, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi. Hafizahullah taala. Kayak gitu insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Diskusi atau saran? Misalnya buat kesannya sih buat grup untuk Yang bisa punya buku itu gimana? seperti berkoordinasi sendiri. Nanti apakah kayak tugas ataupun atau pertanyaan atau pertama kita ada diskusi di situ. Nah, nanti mohonnya isi ini aja. Absen berapa orang besok jangan sampai kurang. Kalau bisa lebih. Sama ini soal jadwal mungkin agak siangin dikit boleh nggak? Ya. Jangan Kita kan tergantung kesepakatan sama Ustaz aja.
Mungkin kita cukup dulu kali ya, baru diskusi itu ya. Kita tutup majelis dulu. Baik. Ya ilahuna subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.